Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh asal Jawa Timur, Marsinah. Penganugerahan itu dilakukan dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan 2025 di Istana Negara Jakarta, Senin 10 November 2025. Gelar tersebut pun diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ahli waris dari Marsinah. Lantas, siapakah sebenarnya Marsinah hingga dianugerahi gelar pahlawan nasional? Marsinah merupakan seorang buruh wanita asal Nganjuk, Jawa Timur yang bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik arloji di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Diberitakan harian Kompas 28 Juni 2000, Marsinah lahir pada 10 April 1969. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Astin dan Sumini dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Marsinah pertama kali bekerja di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut. Namun gajinya yang jauh dari cukup membuat Marsinah juga berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik dengan harga Rp150 per bungkusnya. Kasus pembunuhan Marsinah berawal pada 3 hingga 4 Mei 1993 saat buruh pabrik pembuatan arloji PT Catur Putra Surya menuntut pemenuhan hak mereka. Berkat aksi mogok kerja para buruh, 11 dari 12 tuntutan dikabulkan kecuali pembubaran unit kerja SPSI di PT CPR yang tertuang dalam surat persetujuan bersama. Namun pada 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil oleh Kodim 0816 Sidoarjo dan mereka dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Mereka yang menolak perintah tersebut mendapatkan tindakan intimidasi dan tindakan represif. Setelah mendengar adanya pemanggilan terhadap 13 rekan kerjanya tersebut, Marsinah menulis sepucuk surat untuk teman-teman buruhnya yang berisi petunjuk menjawab interogasi. Marsinah juga berikrar di hadapan rekan-rekannya yang berbunyi, "Kalau mereka diancam di meja hijaukan oleh Kodim, maka saya akan bawa persoalan ini kepada paman saya di Kejaksaan Surabaya." Pada hari yang sama, Marsinah bersama seorang rekannya melayangkan surat protes kepada PT CPS yang diterima oleh pihak keamanan pabrik. Lalu pada malam harinya, mereka pulang dan menyempatkan untuk berkunjung ke kediaman temannya. Namun setelah pertemuan, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Marsinah pergi entah kemana dan malam itu menjadi terakhir kalinya rekan-rekan Marsinah melihat sosok wanita itu. Pada Mei 1993, segerombolan anak-anak menemukan mayat Marsinah terbujur kaku di sebuah gubuk di kawasan hutan Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Tubuhnya dipenuhi luka dan bersimbah darah yang mengindikasikan Marsinah mengalami kekerasan dan penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh. Berita tewasnya Marsinah sontak mencuri perhatian publik termasuk Presiden Indonesia saat itu Soeharto. 1 bulan pertama pengusutan kasusnya, kepolisian memeriksa sebanyak 142 orang. Puncaknya terjadi pada 1 November 1993 dini hari, Satuan Intelijen menculik 8 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Marsinah. 8 orang tersebut merupakan orang-orang dari PT CPS. Salah satu dari mereka adalah pemilik pabrik Judi Susanto. Judi Susanto dan 7 orang lainnya diketahui mengalami siksaan berat untuk dipaksa mengaku bahwa merekalah dalang pembunuhan Marsinah. Selama proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim terpadu Bakors Tanasda Jawa Timur, disebutkan Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol PT CPS, menjemput Marsinah dengan sepeda motornya. Marsinah kemudian disebut dibawa ke rumah Judi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari disekap, Marsinah disebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam PT CPS. Akibat perbuatannya, pemilik PT, Judi Susanto, dijatuhi vonis 17 tahun penjara
Sementara beberapa staf lainnya dijatuhi hukuman sekitar 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, hukuman itu tak bertahan lama. Judi Susanto bersikeras menyatakan tidak terlibat pembunuhan Marsinah dan menyebut dirinya dijadikan kambing hitam. Ia mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas. Hal serupa juga terjadi pada 7 orang lainnya. Mereka dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau bebas murni oleh Mahkamah Agung setelah naik banding. Setelah mereka bebas, kasus pembunuhan Marsinah tak menemui titik terang dan menjadi salah satu catatan pelanggaran HAM di Indonesia.